kami, marilah kita gerak dan laku dengan penuh sukacita dengan lagu Adakah Sukacitaku dan Bintang Misioner. Ayo adik-adik sekami.
kita mulai kegiatan Minggu Gembira kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Adik-adik tahu kan pasti lagu jari jempol, jari telunjuk, pasti tahu dong ya. Kita sama-sama ya adik-adik. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang, ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang Kau berikan kepada kami pada hari ini. Sebentar lagi Tuhan kami akan melakukan kegiatan Minggu Gembira kami yang bertemakan Pentakosta. Ajarkan kami Tuhan untuk semakin terbuka dalam menyambut kehadiran-Mu di tengah-tengah kehidupan kami saat ini. Ya Tuhan, berkatilah kami, lindungilah kami dimanapun kami berada. Berkatilah segala kegiatan dan aktivitas kami hari ini. Inilah doa anak-Mu yang kurang sempurna, sempurnakanlah dengan kerajaan-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Nah, adik-adik sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi bersama lagu Firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Terang bagi jalanku. Halo adik-adik sekami di mana saja berada. Hari ini kita akan melanjutkan bacaan pada hari ini. Hari raya apa sekarang adik-adik sekami? Ya, tepat. Hari raya Pentakosta. Adik-adik sekami, mari diambil Alkitabnya masing-masing. Ayo kakak tunggu ya untuk mengambil Alkitabnya masing-masing. Udah ya? Oke adik-adik sekami, sekarang silahkan dibuka Alkitabnya dari Yohanes 20. Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Buat tanda salib di kening, di mulut dan juga di dada. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu,
Berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik sekami, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ayo, siapa yang masih ingat firman Tuhan hari ini tentang apa? Dan dari mana kita bacakan atau kita dengarkan? Ya, dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Tentang apa ya adik-adik sekami? Ayo, siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari Kak Ana? Tentang apa sih firman Tuhan hari ini? Ya, tentang Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah, adik-adik sekami, kita berbicara tentang murid-murid Tuhan Yesus. Pastinya adik-adik sekami sudah mengetahui siapa-siapa saja nama murid Tuhan Yesus. Ayo, siapa yang mau menyebutkan nama murid Tuhan Yesus? Iya, betul sekali. Ada Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, dan masih ada lagi murid-murid Tuhan Yesus. Nah, adik-adik sekami yang terkasih, kalau kamu menjadi murid Tuhan Yesus pada saat itu, bagaimana perasaan adik-adik sekami? Bahagiakah, senangkah, atau takut? Ayo dijawab masing-masing ya. Nah, kalau kakak pada zaman dulu dan juga sekarang dinyatakan sebagai muridnya Tuhan Yesus, bahkan anaknya Tuhan Yesus, karena merasa bangga dan bahagia. Kenapa? Karena Tuhan Yesus senantiasa menyertai langkah kehidupan Kak Ana. Begitu juga dengan adik-adik sekami. Nah, sebelumnya adik-adik sekami, dulu murid Tuhan Yesus itu banyak sekali pekerjaan-pekerjaannya. Tetapi mereka memilih Tuhan Yesus yang memberitakan Injil kepada semua orang tanpa memandang siapakah dia dan apa maksudnya. Nah, adik-adik juga dikatakan bahwa ada murid Tuhan Yesus yang menyangkal dia, yang mengkhianati dia. Tapi bagaimana Tuhan Yesus? Apakah Tuhan Yesus marah? Apakah Tuhan Yesus menghukum dia? Apakah Tuhan Yesus mencampakkan dia? Tidak, tidak sama sekali. Melainkan Tuhan Yesus mengampuni segala perbuatannya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah tahu bahwa ada muridnya yang akan menyangkal dia, ada yang akan mengkhianati dia, sama seperti adik-adik sekami. Kalau ada teman adik-adik yang mengkhianati kamu, membohongi kamu, bagaimana perasaan adik-adik? Pasti kesal ya, marah ya. Bahkan ada yang mau melakukan hal seperti itu. Ayo dijawab adik-adik sekami. Apakah seperti itu adik-adik sekami? Jangan ya. Kalau ada pun teman kamu yang seperti itu, silahkan
tenangkan dulu dirinya dan juga bertanya kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana ini? Teman saya membohongi saya, berbuat yang tidak baik kepada saya, Tuhan. Apakah saya tidak mengampuni dia? Nah, ketika adik-adik sekami sudah berdoa kepada Tuhan, apa yang akan diberikan Tuhan? Ayo, siapa yang mau menjawab? Ya, tepat sekali, Roh Kudus. Dari bacaan kita tadi, ada beberapa kata yang berulang-ulang, yaitu Roh Kudus. Nah, adik-adik sekami, kenapa sih kita membicarakan Roh Kudus? Adik-adik sekami tahu tidak? Seperti yang sudah Kana sampaikan tadi, hari ini adalah Hari Raya Pentakosta. Nah, adik-adik sekami, Hari Raya Pentakosta dilambangkan dengan lidah-lidah api, yaitu Roh Kudus yang dilambangkan dengan lidah-lidah api. Nah, lidah-lidah api itu seperti apa, Kak Ana? Apakah seperti lidah kita? Tidak, adik-adik, seperti lilin yang ada nyala apinya, yang berkobar-kobar, ya, sama seperti adik-adik sekami yang memiliki jiwa berkobar-kobar. Maka adik-adik sekami, Roh Kudus yang turun kepadamu, ya, seperti lidah-lidah api yang menyala, yang berkobar-kobar kepada dirimu, tetaplah engkau tanamkan. Supaya apa? Supaya kamu pun senantiasa dicurahkan Roh Kudus, perbuatan baik dan saling mengampuni kepada sesama. Dan juga adik-adik sekami dilambangkan dengan burung merpati. Pasti adik-adik ketika pergi ke gereja pernah melihat burung merpati yang terbang di atas gereja. Nah, burung merpati itu melambangkan apa? Melambangkan kesetiaan. Sama seperti murid-murid Tuhan Yesus, meskipun ada yang menyangkal, yang mengkhianati Tuhan Yesus, tetapi ada juga yang setia kepadanya. Sama seperti adik-adik sekami, kalau adik-adik sekami senantiasa membaca firman Tuhan, berdoa kepada Tuhan setiap waktu, adik-adik sekami merupakan adik-adik yang setia kepada Tuhan. Kalau adik-adik sekami sudah setia kepada Tuhan, maka adik-adik sekami pun bisa setia kepada siapa saja. Maka adik-adik sekami yang terkasih, pesan ke anak hari ini adalah adik-adik harus senantiasa mengampuni kesalahan orang lain, boleh saja dengan mendoakan dia, dan juga tetap setia kepada perbuatan-perbuatan baik yang menyenangkan hati Tuhan dan hati sesama kita. Itulah renungan kita pada hari ini. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye. Adik-adik sekami, yang menjadi ayat emas kita pada minggu ini, ayo diambil lagi Alkitabnya, dibuka lagi Alkitabnya ya adik-adik, dari Yohanes 20 ayat 21. Yohanes 20 ayat 21. Mari kita membaca bersama-sama. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Sekali lagi kita bacakan ya adik-adik, ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu.
Semoga kita senantiasa selalu diutus oleh Roh Kudus yang menjadi ayat permenungan kita selama 1 minggu ini. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik sekalian, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang marilah kita memperbarui iman dan kepercayaan kita. Lipat tangan, kita tutup mata. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. adik-adik sekalian, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Allah Bapa kami, di sini kami anak-anak-Mu akan menyampaikan doa-doa permohonan kami. Kiranya Engkau mendengarkannya. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, berkatilah para uskup, imam, dan diakon kami. Semoga mereka senantiasa mewartakan kasih-Mu untuk semua orang, sehingga banyak orang yang merasakan kehadiran-Mu di dunia ini. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk kedua orang tua kami, ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan kedua orang tua kami rahmat Roh Kudus-Mu, agar mereka dapat mencukupi kebutuhan kami, dan kami berdoa kepadamu agar mereka sehat selalu dan panjang umur. Amin. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi orang sakit, ya Tuhan berilah kesehatan untuk orang sakit. Hendaknya rahmat-Mu dapat Engkau menyembuhkan dia dengan pertolongan juga. Amin. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para pendamping kami, ya Allah, berilah para pendamping kami kesehatan, panjang umur, dan rezeki. Dan juga ya Tuhan, berilah para pendamping kami Roh Kudus untuk mengajari kami tentang firman kebenaran. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami yang baik, hanya ini doa-doa permohonan yang dapat kami sampaikan kepadamu. Kiranya Engkau senantiasa mengabulkan dan mendengarkannya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Adik-adik sekami, mari kita satukan doa kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga,
sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dibimbing Roh Kudus setiap hari. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dibimbing Roh Kudus setiap hari. Halo adik-adik sekalian, hai halo. Nah, kali ini adik-adik sesuai dengan tema kita Pentakosta, maka kita akan membuat suatu kreativitas. Nah, kira-kira kita mau buat apa ya? Uri tahu nggak? Enggak ya. Nah, kita adik-adik sekalian akan membuat topi lidah-lidah api. Nah, yuk adik-adik sekalian dipersiapkan bahan-bahannya ya. Bahan-bahan yang pertama yaitu adalah kertas karton berwarna merah. Nah, setelah itu kita harus menyiapkan juga tali karet, lalu ada penggaris, lalu ada lem, lalu ada cutter, lalu juga ada penggaris, lalu juga ada hanger maksud kakak, dan juga ada gunting. Serta yang paling utama adalah hiasan lidah-lidah apinya adik-adik sekalian. Nah, untuk adik-adik sekalian yang di rumah yang masih di usia anak kecil, boleh meminta bantuan orang tua atau orang dewasa untuk menggunting dan memotong kertasnya. Oke, kita mulai adik-adik. Nah, kepada Aurin kakak boleh minta tolong untuk menggunting lidah-lidah api kita. Oke. Nah, di sini kakak akan melem karet ini kepada kertas biru kita. Kita mulai. Sekalian, inilah hasil dari kita menggunting lidah-lidah api tadi dan hasil daripada kita melem kertas jeruk tadi kepada talet karinya. Nah, selanjutnya adik-adik sekalian, kita akan menempelkan lidah-lidah api ini ke dalam kertas jeruk yang sudah kita lem tadi. Nah, kita dapat menggunakan lemnya adik-adik. Kemudian adik-adik, api yang besar ini kita tempel di tengah-tengah topi yang sudah kita buat. Nah, setelah ditempel adik-adik, kita
kita kaitkan kepada kepala yang akan digunakan. Maka mahkota lidah api sudah selesai. Nah adik-adik, sudah selesailah mahkota lidah api kita pada minggu ini. Buat adik-adik sekalian, jangan lupa ya disaksikan di rumahnya masing-masing. Dadah!